Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menambahkan sedikit terkait dengan fenomena, sistematik, metodologi, cara berdakwahnya Bahar bin Samit dan Rizik Syihab, silahkan tonton pernyataan atau sebuah nasihat dari Habib Abu Bakar kepada Bahar bin Samit. Inilah videonya. Yang soleh, yang berakhlak, ya, yang tawadu, yang berilmu, ya, masih banyak, ya. Jangan melihat ke situ, ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya, Al-Alawin, ingat, ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya, saling hormat menghormati, ya. Wassalamualaikum. Itulah tadi video yang Anda telah saksikan terkait dengan sebuah peringatan atau nasihat dari Habib Abu Bakar kepada Bahar bin Smith. Karena yang saya lihat ini secara pribadi dakwahnya sangat keras. Bukan seperti itu. Rasulullah SAW menyebarkan Islam ini dengan penuh kasih sayang, bukan dengan cacian di tempat pengajian, mengeluarkan kata-kata kotor, mengatakan Islam ini tersebarnya dengan pedang. Ini perlu saya jelaskan bahwa ketika peperangan, Rasulullah itu bukan beliau yang memulai. Rasulullah menyerang karena pertama musuh itu menyerang duluan. Kemudian Rasulullah itu untuk menjaga dirinya, tujuan yang tadi itu menjaga nyawanya itu, makanya Rasulullah melawan. Jadi bukan kekerasan. Kemudian ini yang perlu untuk kita lihat juga ketika kita berdakwah, kita melihat di sekeliling kita kayak gimana masyarakatnya, bukan langsung untuk mengeluarkan apa yang kita mau keluarkan, bukan, tetapi kita memilah mana kalimat yang harus kita keluarkan ketika bersama masyarakat. Apakah masyarakat itu masih awam atau kayak gimana? Itu perlu untuk diperhatikan agar ini agama ini non muslim melihat agama kita ini penuh dengan kasih sayang. Makanya orang masuk Islam melalui jalur pintu yang keras, maka keraslah Islamnya. Nah, kemudian ada juga orang yang masuk Islam melalui pintu yang lemah lembut, maka lemah lembutlah Islamnya. Ini juga perlu agar apa? Agar agama itu tidak semata-mata disalahkan. Karena yang salah itu adalah oknum penganut agama itu yang salah. Yang salah melakukan amaliyah ajaran Islam yang salah untuk digunakan.
Dan khususnya di zaman sekarang ini adalah tahun politik, yang dikit-dikit menggali antara agama dan politik. Itu memanfaatkan, itu yang tidak boleh, agar kita ini bisa paham. Nah, terkait dengan nasihat tadi dari Habib Abu Bakar kepada Bahar bin Samit dari sisi Habib, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi beliau berdua. Nah, ini perlu juga saya utarakan bahwa tidak semua Habib itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan untuk keturunan Rasulullah itu adalah Sayyid dan Syarif. Nah, ketika ada keturunan Rasulullah yang salah melakukannya, ya kita boleh tidak suka dengan perbuatannya, bukan tidak suka kepada orangnya. Karena kenapa? Karena tidak boleh juga. Di sana ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan mau diperbudak oleh itu. Kita ini sama saja. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Cara berdakwah yang santun, yang gimana. Nah, dengan adanya nasihat tadi, semoga Bahar bin Samit dan Rizik Syihab itu menjadi sadar dengan apa yang mereka lakukan. Biar kita hidup bisa berdampingan, bisa mencintai negara kita, menjaga negara kita. Jangan sampai membuat gaduh. Karena kenapa? Karena pribumi tidak akan menerima hal itu. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa berguna bagi para penonton, khususnya bagi saya sendiri untuk melakukannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.